Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis terhadap video pembelajaran di Khobar Al-Ittihad. Setelah beberapa kali mengamati video ini, perhatian saya justru bukan tertuju pada banyaknya kegiatan yang dilakukan anak, tetapi pada bagaimana guru menyusun pengalaman belajar mereka dari awal sampai akhir. Setiap kegiatan yang disajikan terlihat saling berkaitan, mulai dari pembiasaan, pembelajaran Al-Quran menggunakan metode Maqdis, pengenalan tema cuaca, hingga berbagai lagam main yang menyenangkan. Bagi saya, urutan seperti ini menunjukkan bahwa guru sedang menyiapkan kesiapan belajar anak sebelum memasuki kegiatan inti. Jadi, yang diperhatikan bukan hanya hasil belajar, tetapi juga proses dan kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran. Bagian berikutnya yang paling menarik perhatian saya adalah program unggulan pembelajaran Al-Quran menggunakan metode Maqdis. Metode ini mengusung jargon unik, metodenya asyik belajarnya. Setelah mengamati prosesnya, saya merasa jargon tersebut benar-benar terlihat dalam praktek pembelajaran. Karena guru tidak hanya mengenal target hafalan, tetapi juga memberi perhatian besar pada tahsin. Ketika pelafalan anak belum tepat, guru mengulang contoh bacaan hingga anak mampu menirukan dengan lebih baik. Menurut saya, pendekatan ini sangat penting karena mengenalkan makhrijul huruf sejak usia dini akan menjadi pondasi yang kuat bagi kemampuan membaca Al-Quran pada tahap berikutnya. Program ini juga memiliki target yang jelas, yaitu anak yang belajar sejak usia 4 tahun diharapkan mampu menyelesaikan hafalan juz 30 ketika lulus. Namun bagi saya, keberhasilan target tersebut tidak hanya bergantung pada kemampuan ketika anak menghafal, tetapi juga pada konsistensi, pembiasaan di sekolah, dan kolaborasi yang baik tentunya dengan orang tua di rumah. Ketika hal tersebut saling melengkapi, maka insya Allah sehingga target yang ditetapkan menjadi lebih realistis untuk tercapai. Selama kegiatan berlangsung, saya juga melihat guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada sebagai pusat informasi. Guru memberikan contoh, mendampingi ketika anak mengalami kesulitan, lalu memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba kembali. Guru tidak terburu-buru memberikan jawaban ayat, tetapi membiarkan anak belajar melalui prosesnya sendiri. Cara seperti ini mengingatkan saya kepada teori Lev Vygotsky, khususnya konsep scaffolding. Guru memberikan bantuan ketika diperlukan, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi bantuan tersebut agar anak mampu melakukannya secara mandiri. Menurut saya pendekatan seperti ini sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran Al-Quran karena ketepatan bacaan memang harus dibangun melalui contoh, latihan, dan pendampingan yang berulang. Setelah kegiatan Al-Quran selesai, guru mengajak anak berdiskusi mengenai tema cuaca sebelum masuk ke berbagai ragam main. Langkah ini penting karena membantu membangun pengetahuan awal anak, sehingga kegiatan bermain menjadi lebih bermakna. Ragam main yang diberikan juga cukup bervariasi, mulai dari kegiatan seni, berhitung, coding sederhana, hingga permainan yang melatih motorik halus. Variasi ini menunjukkan bahwa guru tidak sekedar mengajak anak bermain, tetapi berusaha menstimulasi berbagai aspek perkembangan secara terpadu. Yang menarik, guru juga mampu menjaga keseimbangan antara kegiatan yang membutuhkan konsentrasi dengan kegiatan yang memberi kesempatan anak bergerak dan bereksplorasi. Keseimbangan seperti ini merupakan salah satu ciri pembelajaran PAUD yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Jika kita kaitkan dengan teori Jean Piaget, sebagian besar kegiatan sudah sesuai dengan karakteristik anak pada tahap praoperasional. Guru lebih banyak menggunakan media konkret daripada penjelasan yang panjang. Anak belajar melalui kegiatan mewarnai, menyusun, memilih, dan mengelompokkan sehingga konsep yang dipelajari lahir dari pengalaman yang dapat mereka lihat dan lakukan secara langsung. Sementara jika dikaitkan dengan John Dewey, pembelajaran ini sebagian mencerminkan konsep learning by doing, karena anak belajar melalui pengalaman langsung dalam setiap kegiatan.
Terakhir, saya mencoba melihat pembelajaran ini dari sisi diferensiasi. Awalnya sempat mengira bahwa pembelajaran ini sudah menerapkan diferensiasi karena ragam mainnya cukup beragam. Namun setelah saya amati kembali, ternyata seluruh anak tetap mengerjakan kegiatan yang relatif sama. Artinya, yang berbeda adalah aktivitasnya, bukan layanan belajarnya. Padahal, kemampuan setiap anak tentu berbeda. Pembelajaran ini akan lebih optimal jika guru mulai menyesuaikan tingkat bantuan, media, atau target belajar sesuai dengan kesiapan masing-masing anak. Ada satu bagian yang juga menarik perhatian, yaitu ketika guru meluangkan waktu untuk memediasi anak yang sedang mengalami konflik. Momen sederhana seperti ini seringkali luput dari perhatian. Padahal disinilah anak belajar mengenali perasaan, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan baik dengan temannya. Hal ini menunjukkan bahwa guru PAUD tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi perkembangan sosial dan emosional anak. Secara keseluruhan, pembelajaran di Khobar Al-Ittihad memiliki beberapa kelebihan. Alur kegiatan tersusun runtut, pembelajaran Al-Quran mampu memadukan tahsin dan tahfiz dalam suasana yang menyenangkan, serta ragam main yang diberikan berhasil mensimulasi berbagai aspek perkembangan. Kedepannya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen selama proses bermain, serta kolaborasi dengan orang tua dapat terus diperkuat agar setiap anak memperoleh layanan belajar sesuai potensinya. Dan disitulah tujuan pendidikan anak usia dini mulai terwujud. Dari pengamatan ini, saya semakin memahami bahwa pembelajaran PAUD yang baik bukan diukur dari banyaknya aktivitas, tetapi dari seberapa bermakna pengalaman belajar yang diperoleh oleh anak. Melalui pengalaman itulah anak akan bertumbuh, baik dalam keimanannya, cara berpikirnya, maupun karakternya. Terima kasih kepada Ibu dosen atas kesempatan dan tugas yang telah diberikan. Karena melalui proses pembelajaran ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana merancang pembelajaran yang benar-benar berpihak pada perkembangan anak. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.